Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa yang luar biasa, yang sangat peduli kepada anak-anak muda, dekat dengan anak muda, dan sangat menyokong pelayanan anak-anak muda. Pendeta Ronald Adri Rantung, kandidat Demin. Pendeta Ronald Adri Rantung di daerah Conference Minahasa telah membawa begitu banyak kemajuan bagi conference kita. Dan semua itu karena Tuhan. Mari kita berikan sokongan kita kepada Pendeta Rantung untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada malam ini izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada malam ini. Pembicara kita dari malam ke malam adalah para pimpinan Gereja Masih Advent Hari ke-7 di bidang kepemudaan. Dan pada malam ini pembicara kita adalah Pastor Ron Genebaho, PhD candidate. Beliau saat ini melayani sebagai Direktur Pelayanan Pemuda Gereja Masih Advent Hari ke-7 untuk Divisi Asia Pasifik Selatan. Seorang yang luar biasa, seorang yang pendoa, yang mempunyai slogan, when we pray, God works. Jadi luar biasa sekali. Dia selalu menyampaikan slogan yang satu lagi ini. Pray fervently. Wah, luar biasa. Telah menikah tentunya dengan seorang istri dan memiliki 2 orang anak. Kita doakan Pastor Ron Genebaho untuk terus menjadi berkat bagi pemuda-pemudi, bagi gereja di divisi Asia Pasifik Selatan. Now is your time, Pastor Ron, to share the message from Jesus Christ to our young people in this conference. Thank you very much, Pastor Swinis. Terima kasih banyak, Pendeta Swinis. Yeah, this evening I'll be sharing to you the vision of the Southern Asia Pacific Division. Pada malam ini saya ingin membagikan kepada kita semua visi Departemen Pemuda Divisi Asia Pasifik Selatan. Because in all our activities, we want to see why are we doing this. Karena semua kegiatan yang kita lakukan, kita harus tahu kenapa kegiatan itu dilakukan. Because we are not doing any activities just to do it. Karena kita tidak melakukan segala sesuatu, hanya sekedar melakukan saja. Kalau ketua conference kita katakan bertinju sembarangan. Because as the youth director's manual said, karena di petunjuk Direktur Pemuda dikatakan di sana, we have not been called to entertain the youth but to lead them. Kita tidak dipanggil hanya sekedar untuk mendatangkan senang-senang belaka kepada anak muda. Again, we have not been called to entertain the youth but to lead them. Kita tidak hanya dipanggil sekedar mendatangkan senang-senang saja kepada anak muda, tetapi kita dipanggil untuk memimpin mereka. So all our activities, all our initiatives must be leading our young people to be like Christ. Jadi visi itu adalah bagian dari kita untuk memimpin anak-anak muda kita datang kepada Kristus. So this is the vision or the 5 C's of SSD. Di sini adalah visi dari Departemen Pemuda divisi yang disebut dengan 5C. Healthy young people who are enjoying a saving relationship with Christ. Yang pertama, anak-anak muda yang sehat, yang memiliki atau menikmati hubungan yang erat dengan Kristus. That is the first C. We want our young people, we want our young people to have a saving and enjoying relationship with Christ. Jadi itu yang pertama,
bagaimana anak-anak muda itu memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. That is the reason why we are promoting a prayerful life, and also we want to lead our young people to accept Jesus Christ as our Savior. Dan ini alasannya kita juga menuntun anak-anak muda kita ke dalam doa yang sungguh-sungguh agar mereka dapat terhubung dengan Kristus sebagai penebus, penyelamat kita. This is the foundation of everything that we are doing. Dan doa adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. The next C is loving scriptures as their standard of living to reflect a Christ-like character. Yang kedua adalah mencintai Alkitab, firman Tuhan, sebagai standar hidup untuk memantulkan tabiat Kristus. We want to see our young people as young people of the book. Kami mau anak-anak muda Advent itu menjadi anak-anak muda Alkitab. Menjadi anak-anak muda Alkitab. We want to see young people who have read the Bible from Genesis to Revelation. Kami mau anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. We want to see young people daily studying the Word of God. Kami mau melihat anak-anak muda yang setiap hari membaca, belajar firman Tuhan. Because the scriptures is our safeguard in these last days. Karena pada akhir zaman ini, Alkitab adalah satu-satunya yang dapat melindungi anak-anak muda. We want to have young people who will say, this is what the Lord said. This is what the Bible says. Not this is what Pastor Sweeney says. Kami mau anak-anak muda yang akan berkata begini. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Bukan ini yang pendeta Tandidio bilang. We want to see young people who will not say, this is what Pastor Ren said, but this is what the Bible is saying. Saya mau anak-anak muda kita menjadi anak-anak muda yang berkata, inilah yang dikatakan Alkitab. Bukan ini yang Pastor Ron bilang. So that is the second C, character. Jadi yang kedua atau C yang kedua adalah karakter atau tabiat. And then the next C is passionately serving the church. Lalu kemudian yang ketiga adalah satu kerinduan yang menggebu-gebu untuk melayani gereja. We want to see young people getting involved themselves in our local churches. Kami mau melihat anak-anak muda yang dilibatkan untuk melayani jemaatnya. We want to see them taking parts in the programs in the church. Kami mau anak-anak muda ini dilibatkan untuk mengatur acara di gereja mereka. We want to see them using their spiritual gifts in serving the Lord. Kami mau anak-anak muda ini diberi kesempatan menggunakan semua karunia roh mereka untuk melayani Tuhan. Because Jesus, the prophet Joel said, God will pour His spirits in the last days. Karena Nabi Yoel katakan pada akhir zaman Allah akan mencurahkan roh kudusnya. So we want our young people to be spirit-filled. Dan oleh karena itu kami mau anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus. So that's the third C. Itu adalah C yang ketiga. And the fourth C is passionately serving the communities. Lalu kemudian yang keempat adalah kami mau anak-anak muda ini melayani masyarakat, community service, to serve the community. Yeah, I think Pastor Sweeney is really serving hard, and he's coughing now. Okay. Jadi saudara, saya ini batuk tapi tidak COVID. No, it's not like that. So passionately serving the communities.
Jadi dengan menggebu-gebu, bersemangat melayani masyarakat. Harus begitu anak muda. So this is where GYD comes in. Dan inilah yang diharapkan untuk terjadi. So we want to reach out the communities. Jadi anak-anak muda ini harus menjangkau masyarakat seperti tema kita. Because we don't want to stay only inside the church. We want to reach out the communities. Karena bukanlah maksud dari Departemen Pemuda, anak-anak muda hanya di dalam gereja, tapi mereka harus keluar menjangkau masyarakat. Okay, the last C is commission. Lalu kemudian C yang terakhir atau yang kelima adalah perintah, tugas. And this is vigorously fulfilling the gospel commission in the power of the Holy Spirit. Jadi anak-anak muda saat ini diharapkan untuk dengan sungguh-sungguh mereka menjalankan tanggung jawab atau perintah mulia Alkitab untuk melayani Injil ke seluruh dunia. That's why we have Voice of Youth. Itu sebabnya kita punya program yang disebut Voice of Youth. We want to see young people who are vigorously preaching the gospel in their communities. Ini adalah program yang akan melibatkan anak-anak muda untuk mengkhotbahkan Injil di tengah-tengah komunitasnya. So we want to read in the Bible what is Jesus Christ saying for us in these last days. What is Jesus Christ commanding us to do in these last days? Pada saat ini kita akan membaca dari kitab Injil tentang apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus bagi kita untuk dilakukan. So I'd like to request Pastor Swinis to read Matthew chapter 25, 31 to 46. Pada saat ini saya dimintakan untuk membacakan Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46. Saya akan membacakannya, teman-teman juga bisa melihat di rumah. Before we read, let's pray first. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini, mari kita berdoa. Our dear Heavenly Father, as we read your words, may your guidance be with us. Bapa di sorga, sebelum kami membaca firman-Mu ini, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami. Forgive us our sins in Jesus' name. Amen. Ampunilah dosa kami, Tuhan. Amin. Okay, please read it. I'm going to read this now. Yes, please. Ya. Teman-teman di rumah, mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?"
bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Thank you very much. We can see here that what you have done, we have watched your videos, and what you have done actually is are those activities were done for Jesus Christ. Jadi, saudara, setelah membaca ayat ini, Anda melihat bahwa semua video yang sudah ditampilkan tadi itu dilakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Jesus Christ said, "For I was hungry and you gave me food." Yesus berkata, pada waktu aku lapar, kamu memberi aku makan. I was thirsty and you gave me drink. Pada waktu aku haus, kamu memberi aku minum. And I was a stranger and you took me in. Dan pada waktu saya sebagai orang asing, kamu memberiku tumpangan. I was naked and you clothed me. Dan pada waktu saya telanjang, kamu memberiku pakaian. I was sick and you visited me. Pada waktu aku sakit, kamu datang dan melawat aku. I was in prison and you came to me. Pada waktu aku di penjara, kamu datang dan mengunjungi aku. And the righteous will ask, when did we visited you? When did we visit you? When did we feed you? This will be the question of the righteous. Lalu orang-orang benar ini mulai bertanya, Tuhan, kapan kami melakukan itu? Waktu engkau di penjara kami kunjungi, kau sakit kami lawat, dan lain-lain. Kapan kami buat itu? And the king will answer and say to them, assuredly I say to you, in as much as you did it to one of the least of these brethren, you did it to me. Dan dia berkata, Tuhan itu berkata, pada waktu kamu melakukan bagi orang yang terhina, maka kamu sudah melakukannya untuk aku. So the young people, we are doing GYD for Jesus Christ. Jadi saudara-saudari, anak-anak muda, kita melakukan GYD ini atau Global Youth Day ini hanya untuk Yesus Kristus. May God bless us tonight, and thank you very much, Pastor Swinis, for rallying our young people to minister to those who are in need. Terima kasih banyak teman-teman anak muda semua, dan terima kasih banyak untuk pemimpin daerah Konferensi Minahasa, Pendeta Ronald Adrirantung, dan juga Departemen Pemuda yang sudah menuntun anak-anak muda ini untuk melakukan program itu demi Kristus. And I know heaven is very, very happy for what you have done. Saya percaya bahwa sorga sangat bersuka cita untuk apa yang anak-anak sudah
anak-anak muda sudah lakukan. And later on, he will say to us together when everything is done, Dan ketika semuanya sudah selesai, Yesus akan berkata kepada kita sebagai berikut. "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Marilah kamu sekalian datang ke kerajaan Bapakku yang sudah diberikan kepadamu sejak permulaan zaman. May God bless us all, and I pray that you will continue to be connected with Christ. And also, Jadi saya berdoa kepada kita teman-teman anak muda, yang pertama agar anak-anak muda itu terhubung dengan Kristus, will reflect Christ-like character, lalu kemudian merefleksikan atau memancarkan karakter atau tabiat Kristus, you will passionately serve the church and communities, lalu kemudian dengan bersemangat untuk melayani the church, gereja, dan communities, masyarakat. vigorously preach the gospel, commission. Lalu kemudian yang terakhir adalah commission, amanat agung itu. Anak-anak muda ada di depan untuk mengabarkan Injil. In the power of the Holy Spirit. Tentu dengan kuasa Roh Kudus. GYD 2021, I will go. GYD 2021, I will go. Amen. Amin.